Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Patricia, nomor BPN 16 10 43 10 11, ingin mempresentasikan tentang pelabelan total ajaib pada gabungan graf bintang dan beberapa graf segitiga. Sebelum kita memulai tentang pelabelan total ajaib pada gabungan graf bintang dan beberapa graf segitiga, sebaiknya kita memahami tentang pelabelan graf. Suatu pelabelan dari graf yaitu graf G sama dengan VE adalah suatu pemetaan bijektif dari elemen graf G kehimpunan bilangan bulat positif. Jadi pelabelan titik itu apabila daerah asal dari pemetaan hanya himpunan titik, maka pelabelan disebut pelabelan titik. Sedangkan pelabelan sisi apabila daerah asalnya hanya himpunan sisi, maka pelabelan tersebut adalah pelabelan sisi. Pelabelan total apabila daerah asal merupakan gabungan dari himpunan titik dan sisi, maka pelabelan tersebut adalah pelabelan total. Selanjutnya, pelabelan total ajaib untuk graf TK3. Ada beberapa lemma yang menyusun graf TK3, yaitu lemma 217, yang mana berbunyi himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 3T dapat dibagi menjadi beberapa T buah himpunan yang beranggotakan 3 elemen, di mana jumlah elemen dari masing-masing tersebut adalah 3/2 dikali dengan 3T tambah 1, jika dan hanya jika T itu ganjil. Ini dapat kita buktikan dan dapat kita lihat bahwa jumlah dari semua anggota himpunan dari 1 sampai dengan 3T adalah 3/2 dikali dengan 3T tambah 1. Dapat kita misalkan T itu ganjil untuk I yang merupakan 1 sampai dengan T, dan kita misalkan dengan XI sama dengan 3T ditambah 2I kurang 1/2, di mana T tambah 1 dan XI berada di antara selang T tambah 1 sampai dengan 2T. Dan dapat kita misalkan juga YI itu sama dengan 3T dikurang 2I tambah 2, di mana 2T tambah 1, di mana YI itu berada di antara selang 2T tambah 1 sampai dengan 3T. Dan dapat kita solusinya yaitu S1 sampai dengan ST, di mana SI itu I, XI, YI. Selanjutnya, teorema 218. Terdapat beberapa pelabelan total ajaib pada graf TK3, yaitu graf yang terdiri dari T buah graf segitiga, jika T adalah ganjil, yang berbunyi jika T. Terdapat pelabelan total ajaib pada graf TK3, yaitu graf yang terdiri dari T buah graf segitiga, jika T adalah ganjil. Sehingga kita dapat buktikan terdapat T buah himpunan yang mana masing-masingnya terdiri dari 3 elemen, yang dapat kita definisikan dari lemma 217. Dari masing-masing segitiga tersebut adalah label sisi elemen dari himpunan tersebut. Jika UV diberi label, kita labeli dengan lambda kali UV sama dengan C, maka titik yang berseberangan dengan sisi UV diberi dari label 3T tambah C. Begitu juga dengan sisi lainnya, sehingga diperoleh bobot sisi pada masing-masing TK3 adalah 6T tambah 3T tambah 1, dan bobot bobot titiknya adalah 3T tambah 3/2 kali 3T tambah 1. Dan contohnya dapat kita lihat pada gambar. Ada segitiga, ada 3T tambah BI, 3T tambah A2, 3T tambah B2, dan 3T tambah... Dapat kita lihat sisi-sisinya dari gambar 211, di mana pelabelan total ajaib pada TK3 adalah T tersebut adalah ganjil. Selanjutnya lemma 219. Untuk sebarang bilangan bulat positif ganjil, maka graf TK3 mempunyai pelabelan total ajaib dengan bobot titik H dan bobot sisi K, sehingga K sama dengan H sama dengan D. Untuk D sama dengan 1 atau D sama dengan 3. Dapat kita buktikan notasikan himpunan titik V TK3 dan himpunan titik E TK3 untuk T ganjil dari sebagai berikut. V TK3 sama dengan himpunan U1 dengan syarat di mana I itu berada di antara 1 sampai T, digabung dengan VI di mana I itu berada di antara 1 sampai T. Lalu gabung juga
I berada di antara 1 sampai T, dan ETK VLI itu I-nya berada di antara 1 sampai T. Lalu gabung antara untuk UI kali LI juga berada di antara I-nya berada di antara selang 1 sampai T juga. Lalu kita gabung juga dengan selang U kali VI. I tersebut berada di antara selang 1 sampai T juga. Dapat kita pandang dua kasus tersebut. Ada dua kasus yang dapat membuktikan teorema di atas. Jadi kasus 1, dengan D sama dengan 1, dapat kita konstruksikan pelabelan terhadap titik dan sisi pada graf TK3 dengan T ganjil, dengan lambda V TK3 gabung dengan E TK3, merupakan di mana terdiri dari atas 1 sampai dengan 6T. Untuk melabeli VI LI, berarti lambda VI kali LI sama dengan AI sama dengan 2I kurang 1. Begitu juga dengan yang lainnya, lambda UI kali L1 sama dengan BI, di mana terdiri dari genap dan ganjil 3T kurang 1 yang merupakan genap, 4T kurang 1, I-nya ganjil. Demikian juga dengan UI kali VI dan sampai dengan UI kali lambda kali UI. Lambda VI itu sama dengan YI sama dengan BI ditambah 1 juga terdiri dari genap dan ganjil. Dan lambda LI sama dengan ZI dan sama dengan CI tambah 1 juga terdiri dari genap dan ganjil. Dan dia dapat kita peroleh dengan setiap sisinya adalah K sama dengan 9T tambah 2 dan bobot titik untuk setiap titiknya adalah H sama dengan 9T tambah 1. Kasus 2 dengan D sama dengan 3, konstruksi pelabelan terhadap titik dan sisi pada graf TK3 dengan T ganjil itu terdiri dari sebagai berikut. Sama dengan kasus 1 yaitu lambda, sedangkan kasus 2 yaitu lambda V TK3 gabung. Sama dengan kasus 1 sebelumnya, di mana D itu sama dengan 1, kalau kasus 2, D-nya sama dengan 3. Untuk lambda V TK3 gabung dengan E TK3, terdiri dari 1 dan 6T juga. Dan lambda VLI, karena dia terdiri dari 6T, berarti 6I dikurang 5. Dan demikian juga dengan lambda UI L1 6I kurang 5 dan lambda UI kali L1 sama dengan BI terdiri dari genap dan ganjil juga, sampai dengan XI, CI, dan XI. Ada pula lambda BI tambah 3 dan CI tambah 3. Sehingga diperoleh bobot sisi untuk setiap sisinya adalah K sama dengan 9T tambah 3 dan bobot titik untuk setiap titiknya adalah H sama dengan 9T. Berdasarkan kasus di atas diperoleh graf TK3 dengan T ganjil mempunyai pelabelan total ajaib sehingga K kurang H sama dengan D dan D sama dengan 1 atau D sama 3. Pada lemma 220 dapat dibuktikan bahwa terdapat pelabelan ajaib untuk S buah graf TK3 dan S dan T ganjil. Selanjutnya lemma 220. Dapat kita misalkan S dan T adalah bilangan bulat positif ganjil dan dapat kita misalkan pula terdapat pelabelan total ajaib untuk TK3 dengan bobot titik H
H1, bobot sisi KI dan KI kurang HI H aksen sama dengan D aksen. Maka terdapat pelabelan total ajaib dengan STK3 dengan bobot titik H dan bobot titik K dan D sama dengan K kurang H. Ini D sama dengan SD aksen. Sehingga dapat kita buktikan, misalkan terdapat pelabelan total ajaib untuk graf TK3 dengan bobot sisi H aksen, total ajaib graf TK3 dengan bobot titik H aksen, bobot sisi KI, K aksen, dan K aksen kurang H aksen sama dengan D aksen, maka terdapat suatu konstanta dari R anggota bilangan bulat positif, di mana R itu sama dengan AI tambah BI tambah CI untuk setiap I sama dengan 1 sampai T, yang dapat kita peroleh dari penjumlahan bobot titik untuk masing-masing titik dan bobot sisi untuk masing-masing sisi. Sehingga K aksen sama dengan R tambah 2D aksen dan H aksen sama dengan R tambah D aksen. Dapat kita notasikan himpunan titik V STK3 dan himpunan sisi E STK3 dengan S. Ganjil dan T ganjil dapat kita peroleh dengan sebagai berikut. V STK3 sama dengan UI, J dengan syarat I itu berada antara selang 1 sampai T dan J itu berada antara selang 0 sampai S. Dan selang dari J itu berada antara 0 sampai S kurang 1. Dapat kita gabung juga FI, J dengan syarat I itu 1 sampai T dan J itu 0 sampai S kurang 1. Dan kita gabung juga dengan himpunan LI, J dengan syarat I itu berada di antara T dan J itu berada antara 0 sampai S kurang 1. Ada pula ESTK3 sama dengan UI, J, VI, J dengan syarat I berada antara selang 1 sampai T dan J berada antara 0 sampai S kurang 1. VI, J berada antara selang 1 I sampai dengan T. Untuk 0 sampai J, untuk J berada di antara 0 sampai S. Sehingga dapat kita lihat bahwa V STK3 sama dengan 3ST dan E STK3 sama dengan 3ST. Dapat kita lihat gambar berikut. Ada titik-titik yang tadi ada XI, 0, CI, 0, dan YI, 0. Merupakan gambar graf STK3 dengan S dan T ganjil. Sehingga dapat kita konstruksikan pelabelan terhadap titik dan sisi pada graf STK3 dengan S dan T ganjil lambda V STK3 gabung E STK3 merupakan terdiri dari 1 sampai 6 ST. Dan lambda PI J dengan syarat I, J sama dengan AI, J sama dengan SAI kurang J. Lambda UI, J, LI, J mempunyai BI sama dengan BI, J mempunyai J genap dan J ganjil juga sama dengan CI, J sampai dengan dapat kita uraikan sampai LI, J dimana SCI dimana J genap memiliki SCI kurang SJ kurang J kurang 1/2 tambah SD aksen
Untuk memperoleh bobot sisi K, setiap sisi dari STK3 dan bobot titik H untuk setiap titiknya adalah K sama dengan SR tambah 2 SD aksen kurang 3/2 S kurang 1. Dan H sama dengan SR tambah SD aksen kurang 3/2 kali S kurang 1. Sehingga K kurang H S kali SR tambah 2 SD aksen kurang 3/2 kali S kurang 1 kurang 3L kurang SR tambah SD aksen kurang 3/2 kali S kurang 1 sama dengan SD aksen sama dengan D. Berdasarkan lemma 217 dan lemma 20, dapat kita buktikan teorema 221. Dari teorema 221 yang berbunyi, misalkan M adalah bilangan bulat positif ganjil untuk setiap D membagi habis 3M, maka terdapat pelabelan total ajaib dari MK3 dan bobot titik H dan bobot titik sisi K, sehingga K kurang H sama dengan D. Jadi dapat kita buktikan Q itu sama dengan 3M per D dengan M ganjil dan D ganjil, sehingga dapat kita pandang beberapa kasus. Untuk kasus pertama, misalkan 3 membagi habis Q. Jika 3 membagi habis Q, dapat kita notasikan dengan 3 membagi habis Q. Maka haruslah D membagi habis M. Dari lemma 217 di atas, yang tadi kita bicarakan, telah diperoleh bahwa terdapat pelabelan total ajaib pada M per D kali K3 untuk M per D ganjil dengan bobot titik H aksen dan bobot titik K aksen. Sehingga K aksen kurang H aksen sama dengan 1. Karena D adalah bilangan ganjil, maka terdapat lemma 28 yang terdapat pelabelan total ajaib sehingga terhadap MK3 dengan bobot titik H dan bobot sisi K, sehingga K kurang H sama dengan D. Untuk kasus 2, misalkan 3 tidak membagi habis Q. Jika 3 tidak membagi habis Q, dapat kita notasikan dengan lambang yang seperti ini. Maka haruslah 3 membagi habis D. Dari lemma 217 telah diperoleh bahwa terdapat pelabelan total ajaib untuk 3M per D kali K3 dengan bobot titik H aksen dan bobot titik K aksen, sehingga K aksen kurang H aksen sama dengan 3. Karena Q dan D per 3 kali Q, maka berdasarkan lemma 220 terdapat pelabelan total ajaib dari MK3 dengan bobot titik H dan bobot sisi K, sehingga K kurang H sama dengan D. Dari kasus 1 dan 2, dapat kita simpulkan bahwa graf MK3 untuk M ganjil dan mempunyai pelabelan total ajaib. Untuk teorema 2.20. Selanjutnya, pelabelan ajaib untuk graf K3, graf K1,2 gabung MK3. Teorema 222. Graf K12 gabung MK3 adalah graf total ajaib jika dan hanya jika M tersebut genap. Sehingga dapat kita buktikan untuk bukti dari kanan ke kiri. Misalkan M itu genap, maka M sama dengan M tambah 1 adalah bilangan ganjil dari teorema 218. Yang dapat kita peroleh buktinya terdapat pelabelan total ajaib dari M tambah 1 kali K3 dengan cara melabeli graf tersebut diperoleh dari konstruksi yang terdapat pada lemma 217. Kemudian dilakukan proses derivatif, yaitu diturunkan dengan proses penghapusan sisi yang mempunyai label 1. Selanjutnya dengan semua nilai label titik dan sisi pada pelabelan sebelumnya dikurangi dengan 1. Maka diperoleh bobot sisi K sama dengan 9T kurang 1 dan bobot titik H sama dengan 9T kurang 2. Kita misalkan M itu ganjil dan K12 gabung MK3 mempunyai pelabelan total ajaib. Sehingga dilakukan proses turunan, maka diperoleh bobot sisi K yaitu 9T kurang 1 dan bobot titik H yaitu 9T kurang 2. Jadi terdapat pelabelan total ajaib pada graf K12 gabung MK3 dengan M genap. Yang mana dapat kita kontradiksikan. Jadi kesimpulan ini kontradiksi dengan asumsi yang bahwa terdapat pelabelan total ajaib pada K12 gabung MK3 dengan M ganjil. Dapat kita lihat gambar sebagai berikut.
Graf di atas adalah merupakan graf total ajaib K12 gabung dengan MK3 dengan M genap. Kita misalkan lambda adalah pelabelan total ajaib G dengan bobot titik H dan bobot sisi K, sehingga K kurang H sama dengan D. Dan dapat kita tentukan graf K1S gabung MK3 untuk M genap adalah graf total ajaib. Untuk lemma 233, misalkan C adalah titik pusat dari graf bintang K1S dan B12 sampai BS adalah titik lain dari bintang. Maka lambda C sama dengan D. Sehingga dapat kita buktikan untuk sisi B1C berlaku dari WB1 dan K BB1C sama dengan K kali lambda C dan lambda B1C tambah lambda B1, sementara titik B1 berlaku WB1 sama dengan H sama dengan lambda B1C tambah lambda kali B1. Karena D sama dengan K kurang H, maka D lambda C. Nah, dari lemma 224 dapat kita misalkan M sama dengan label maksimum untuk pelabelan total terhadap graf K1S gabung MK3. Maka M sama dengan M tambah 2S tambah 1. Dari bukti untuk lemma 2.24, banyaknya titik pada K1, S gabung MK3 adalah S tambah 1 tambah 3M. Sementara banyak sisi adalah 3S tambah 3M karena M adalah label maksimum. Maka M sama dengan mutlak V tambah mutlak E sama dengan 6M tambah 2S tambah 1. Dari lemma 225 bunyinya itu misalkan H adalah bobot titik dari M adalah label maksimum, maka H tersebut sama dengan M dikali M tambah 1 per 2 dikurang D kali M tambah 1 per 2M tambah S. Dapat kita buktikan jumlah semua label K1, S gabung MK3 adalah M kali M tambah 1 per 2. Karena jumlah label dari masing-masing K3 adalah H tambah K, dan untuk masing-masing I, lambda BI tambah lambda BIC sama dengan H. Maka jumlah label MK3 sama dengan MH tambah K. Dan jumlah label K1S sama dengan S kali lambda BI tambah lambda BIC tambah lambda C sama dengan SH tambah lambda C. Jadi dapat kita jumlahkan untuk semua labelnya, yaitu M kali M tambah 1 per 2. Dapat kita uraikan M menjadi MH tambah K kali lambda C tambah S tambah SH. Demikian pula dengan kita turunkan, dapat kita lihat sebagai berikut. Dan untuk 2M tambah H, M kali M tambah 1 per 2 kurang D kali M tambah 1. Dan H, M kali M tambah 1 per 2 kurang D kali M tambah 1 per 2M tambah S. Untuk lemma 226, kita misalkan H adalah bobot titik S besar sama dari 1, adalah jumlah titik pada graf K1S. Sehingga kita misalkan M itu adalah label maksimum dan D adalah selisih dari bobot sisi dengan bobot titik. Maka H itu H kali S kurang 1 kita sama dari SM kurang S kurang 1 per 2 kali dikurang D. Bukti untuk lemma 226, untuk titik C berlaku H sama dengan D tambah sigma lambda kali BIC. H kurang D, jadi D kita pindahkan ke sisi kiri, jadi lambda sigma lambda BIC. Untuk dapat kita perhatikan bahwa M merupakan label terbesar, sehingga sigma lambda BIC itu sama dari M kurang 0 tambah M kurang 1 tambah M kurang 2 ditambah M kurang 2 sampai dengan M kurang S kurang 1. S kali M kurang S kurang 1 per 2 dengan menggunakan sifat pelabelan titik ajaib.
dapat berlaku lambda BIC sama dengan H kurang lambda BI, dan untuk setiap I terdiri dari 1 sampai S. Oleh karena itu H kurang D itu besar sama dengan SA kurang S kali M kurang S kurang 1 per 2, dan SH kurang H itu sama dari, karena dia pindah tempat berarti dia berubah tanda menjadi kecil sama SM kurang S kurang 1 per 2 dikurang D, dan H S kurang 1 kecil sama dengan S kali M kali S kurang 1 per 2 kurang D. Selanjutnya lemma 2.27 yang berbunyi misalkan S adalah banyak sisi pada graf K1S dan M adalah banyak graf K3, maka S kurang 3 kali 6M kuadrat tambah 3 kali S tambah 1 tambah M kali S tambah 2 per 2 tambah S kurang 1 tambah D itu sama dari S kurang 3 kali MD. Bukti dari lemma 2.27 dapat kita substitusikan H dari lemma 2.25 ke dalam ketidaksamaan yang terdapat pada lemma 2.26 dari M kali M tambah 1 per 2 kurang M tambah 1 kali D per 2M tambah S dikali S kurang 1 sama dari S kali M kurang S kurang 1 per 2 dikurang D. Kemudian dapat kita tuliskan kembali M dari lemma 2.25 dan kita kalikan kedua ruas tersebut dengan 2M tambah S. S kurang 1 dapat kita lanjutkan S kurang 1 6 kali 6M tambah 2S tambah 1 tambah S kurang 1 M tambah D itu sama dari 2M tambah S kali S kali 6 tambah 2S tambah 1. Kita kalikan ini ke dalam sehingga dihasilkan 18M kuadrat tambah 2MS 9M tambah 2S kuadrat tambah 6. Dan ini juga sehingga dapat diturunkan 2M tambah S karena S kali 6M tambah 2S dikalikan, jadi hasilnya S kali 6M tambah 3S per 2 tambah 3 per 2 kurang D. Sama dengan 2M tambah S kali 6M S tambah 3S tambah 2 tambah 3 per 2 kurang D. Langkah selanjutnya 6M kuadrat kali S tambah 3M S kuadrat kurang 6MS tambah S kuadrat S pangkat 3 per 2 dikurang S kuadrat kurang 2 kurang 18M kuadrat kurang 9M kurang 2S kurang 1 tambah D itu sama dari MDS kurang 3MD. Untuk M kuadrat kali 6S kurang 18 tambah M kali 3S. Ini kita dapat hasilkan dari penjumlahan yang di atas sehingga dihasilkan langkah berikut. Jadi untuk selanjutnya kita faktorkan S kurang 3 dari petak samaan di atas. S kurang 3 yang ini dapat kita faktorkan dari samaan ini. S kurang 3 kali MD kita pindah luaskan ke sini. N kali besar sama dari 6M kuadrat kali S kurang 3 ini kita keluarkan, 6M kita keluarkan, dan 3 tambah 3M kali S tambah 1 sehingga dapat hasil akhirnya adalah S kurang 3 kali 6M kuadrat tambah 3 kali S tambah 1 kali M tambah S kali S tambah 2 per 2 tambah S kurang 1 tambah 1D. Untuk lemma 228 kita misalkan S adalah banyak sisi pada graf K1N.
S dan M adalah banyaknya graf K3. Maka S kurang 3 kali 6M kuadrat tambah 3 kali S tambah 1 kali M kecil dari S kurang 3 kali MD. Dapat kita buktikan. Berdasarkan lemma 27 kita peroleh S kurang 3 kali MD bisa sama dari S kurang 3 kali 6M kuadrat tambah 6S ditambah 3S tambah 1 kali M tambah S kali S tambah 2 per 2 tambah S kurang 1 tambah D sama dengan S kurang 3 kali 6M kuadrat tambah 3 kali S tambah 1 kali M dan S kurang 3 kali S kali S tambah 2 per 2 tambah S kurang 1 tambah D. Jika S besar sama dari 3, maka haruslah S kurang 3 kali S tambah 2 per 2 ditambah S kurang 1 tambah D besar dari 0. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya bahwa S kurang 3 kali 6M kuadrat tambah 3 kali S tambah 1 kali M kecil dari S kurang 3 kali MD. Selanjutnya lemma 229. Kita misalkan S adalah banyak titik pada graf K1S. Agar graf G total ajaib, maka haruslah S itu sama dengan 2. Jadi untuk membuktikan teorema di atas, kita misalkan J itu, misalkan S itu besar sama dengan 3 dan M sama dengan 0. Maka dari lemma 228 yang sebelumnya kita peroleh 0 itu kecil dari 0. Dapat kita simpulkan 0 itu kecil dari 0 dari lemma 228 kita peroleh bahwa 6M itu tambah 3 kali S tambah 1 kecil dari D. Jika S besar dari 3 dan M besar dari 0, maka lemma 224 dan lemma 228 menyatakan M sama dengan 6M tambah 2S tambah 1. So, dari 6M tambah 3S tambah 3 itu dari D. Tapi pada lemma 223 menyatakan M besar bersama dari D. Jika S tambah 1, maka lambda B1 sama dengan D sama dengan lambda C. Jadi K1S gabung MK3 bukan graf total ajaib. Agar G tersebut sebanding dengan K1 dengan S gabung MK3 sama dengan K1 S gabung dengan MK3 graf total ajaib, maka haruslah S sama dengan 2. Berdasarkan lemma 2.23 tadi sampai dengan lemma 2.29 dapat kita buktikan teorema 230 sebagai berikut. Teorema 230, untuk sebarang M bisa sama dari 0 dengan M genap dan S bisa sama dari 1, graf itu sebanding dengan K1 kongruen dengan K1, S gabung dengan MK3 adalah graf total ajaib apabila S itu sama dengan 2. Demikianlah presentasi saya pada pelajaran ini. Jika ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.